Hujan mengguyur Gunung Qianxi tanpa henti, membasahi kabut yang turun bagaikan tirai. Di sebuah gubuk tua yang hampir runtuh, duduk seorang bocah lelaki dengan pakaian kompang-camping dan tatapan kosong. Namanya Mo Jinfeng. Di sekelilingnya, rumput dan dedaunan layu. Bahkan kayu di dinding rumahnya mulai terbakar perlahan. Hanya karena ia menyentuhnya. Sejak kecil, Jinfeng tidak pernah bisa menyentuh siapapun. Ayah angkatnya mati terbakar saat mencoba memeluknya waktu ia berumur 5 tahun. Sejak saat itu, semua penduduk desa mengusirnya, menyebutnya kutukan berjalan. Ia tumbuh dalam kesepian mutlak. Bahkan burung-burung pun menghindari tempat tinggalnya. Namun, yang menyakitkan bukanlah kesepian, melainkan kenyataan bahwa setiap kali ia tersenyum dan mengulurkan tangan pada seseorang, mereka lari ketakutan atau menjadi abu. Hari itu, tubuh Jinfeng demam hebat, api spiritual dalam tubuhnya meledak tak terkendali, udara di sekelilingnya bergetar, dan seisi gubuk meledak, meninggalkan kawah hitam di tanah. Ia jatuh pingsan di tengah bara yang masih menyala, pikirannya hanya berharap, semoga ada yang mau jadi temannya. Saat langit memerah keemasan menjelang sore, sesosok wanita berselimut jubah hijau muncul. Kaki telanjangnya tidak meninggalkan jejak di lumpur. Padan setiap tetes hujan menghindar dari tubuhnya. Ia menatap bocah yang terbakar setengah mati di tengah kawah itu. Wanita itu menunduk, menyentuh kening Jinfeng. Tak ada yang terbakar, bahkan tangannya terasa dingin dan menenangkan. Mata Jinfeng perlahan terbuka, pertama kalinya dalam hidup. Ia merasakan sentuhan yang tidak membunuh, bibirnya gemetar, dan air mata tak sadar mengalir. Jangan pergi, gumamnya lemah. Aku hanya ingin satu teman saja. Wanita itu tidak menjawab. Ia mengangkat tubuh Jinfeng dan melangkah ringan melawan hujan. Api-api kecil di tanah seolah tunduk dan padam saat ia melintas. Namanya adalah Yu Wanqing, seorang kultivator dari sekte langit tersembunyi yang sedang dalam perjalanan mencari artefak langka. Tetapi pertemuannya dengan Jinfeng mengubah segalanya. Dalam tidurnya, Jinfeng bermimpi. Ia melihat lautan api yang tak berujung di tengahnya. Sebuah sosok raksasa bersayap berdiri dengan mata merah menyala, berbisik, "Kau adalah sisa dari perang yang dilupakan." Penjaga terakhir. Ia terbangun dengan napas terengah di dalam ruang hangat berisi aroma herbal. Tubuhnya dibalut kain putih, dan untuk pertama kalinya, tidak ada bara yang membakar di sekitarnya. Yu Wanqing duduk di sampingnya. Ia menjelaskan bahwa tubuh Jinfeng mengandung api langit purba, energi kuno yang tidak semestinya dimiliki manusia. Tapi lebih dari itu, Wanqing merasa bahwa kutukan Jinfeng bukan bawaan lahir, melainkan warisan kekuatan yang disegel dalam dirinya. "Kenapa kau tak terbakar?" tanya Jinfeng penuh heran. Yu Wanqing hanya menjawab dengan senyum samar, "Karena aku tidak sepenuhnya manusia." Jinfeng terdiam. Apakah itu berarti ia bukan satu-satunya makhluk aneh di dunia ini? Apakah masih ada tempat baginya untuk hidup berdampingan dengan orang lain? Wanqing lalu menawarkan Jinfeng untuk ikut dengannya ke sekte langit tersembunyi. Di sana, katanya, mungkin ada orang-orang yang bisa mengendalikan kekuatan semacam itu. Atau setidaknya, tidak takut padanya. Jinfeng merasa gentar, namun juga bersemangat. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengajaknya pergi. Bukan untuk dibuang, tapi untuk diselamatkan. Namun di tempat yang jauh, seorang lelaki tua dengan mata kosong seperti kaca sedang duduk di menara sunyi. Ia mendongak ke langit dan berbisik, "Dia bangkit. Pembakar abadi itu kembali. Dunia ini akan terbakar lagi." Di sisi lain, langit malam mulai memerah. Bukan karena matahari, tapi karena sesuatu yang telah lama tersegel mulai menggeliat dalam tubuh bocah bernama Mo Jinfeng, dan dunia belum siap. Kabut putih menyelimuti gunung tempat sekte langit tersembunyi berdiri. Tersembunyi di antara celah dimensi yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang memiliki kunci spiritual. Yu Wanqing melangkah ringan, membawa Mo Jinfeng yang masih lemah di punggungnya, dengan satu jentikan jari. Kabut membuka jalan menuju gerbang batu raksasa. Di balik gerbang itu, terbentang pemandangan tak masuk akal kota terapung di atas danau langit, dengan istana-istana berbentuk bunga teratai raksasa, dan langit malam yang penuh bintang. Meski masih siang, itulah rumah baru Jinfeng. Namun sejak langkah pertamanya ke sekte itu, udara terasa berat. Para murid yang melihat kedatangannya menunduk dan bergumam, membicarakan kutukan dan pertanda buruk. Beberapa bahkan menjauh, seolah hawa panas mengikuti Jinfeng dari kejauhan. Ketua penjaga gerbang, Bai Suilo, menatap Jinfeng dengan tatapan dingin yang menusuk.
Anak ini membawa aura kehancuran. Kenapa kau membawanya ke sini, Wan Qing? Liu Wanqing hanya menjawab pelan. Karena ia pantas memiliki kesempatan hidup, tatapannya tajam. Cukup membuat Bai Suilu menahan lidahnya. Jin Feng ditempatkan di salah satu ruang belakang pavilion tua yang sudah lama tidak digunakan. Dinding-dindingnya penuh debu dan retakan, tapi anehnya, tempat itu seperti menahan panas tubuh Jin Feng. Kayu dan batu di sana tidak terbakar, seolah pernah digunakan oleh orang dengan kekuatan serupa. Malamnya, saat mencoba tidur, Jin Feng mendengar suara bisikan aneh dari lantai bawah pavilion. Ia mengikuti suara itu, menuruni lorong-lorong yang dilupakan. Di ujung lorong, ada sebuah pintu kuno yang terkunci rapat oleh 5 segel spiritual. Suara itu memanggilnya dengan lembut, "Buka. Hanya kau yang bisa." Tapi sebelum tangannya menyentuh segel, cahaya menyilaukan meledak di belakangnya. Lu Chan Xiao muncul. Murid berpakaian biru dengan rambut panjang dan mata kelabu yang seperti tidak memiliki emosi. "Jangan buka pintu itu," ucapnya pelan. "Itu bukan untuk manusia biasa." Jin Feng mundur, terkejut. "Kau siapa?" Chan Xiao menatapnya lama sebelum menjawab. "Seseorang yang juga tak pernah menyentuh orang lain." Kalimat itu menusuk hati Jin Feng. Ia merasa seperti melihat cermin, seseorang yang juga terasing. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Chan Xiao sudah pergi. Menghilang ke dalam kabut seolah tak pernah ada. Keesokan harinya, pelatihan dimulai. Para murid dikumpulkan di alun-alun utama untuk menerima instruksi dari tetuan. Jin Feng berdiri paling belakang, mencoba menjauh dari orang-orang, tapi bahkan dari jarak jauh, udara di sekitarnya terasa membakar saat tetuani hendak memulai pelajaran. Salah satu murid sengaja mendorong Jin Feng ke depan. "Hei, bocah kutukan. Mau bakar kita semua di sini?" Tangan Jin Feng menyentuh pundak murid itu tanpa sengaja dan dalam sekejap, kulitnya melaput. Ia berteriak histeris sebelum tubuhnya berubah menjadi abu dan menghilang di tiup angin. Semua murid menatap Jin Feng dengan ngeri. Bahkan tetuani langsung membuat penghalang spiritual. "Apa yang telah kau lakukan?" bentaknya. Aku tidak sengaja. Dia dorong aku duluan," jawab Jin Feng dengan suara gemetar. Namun tak ada yang mau mendengar. Hanya Ye Wanqing yang berdiri di hadapan Jin Feng, melindunginya dari tatapan benci para tetua. Di balik kerumunan, Lu Chan Xiao menatap kejadian itu tanpa ekspresi. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, jemarinya sedikit bergetar. Pada malam itu, Jin Feng duduk sendirian di atap pavilion, menatap bintang yang tak bisa disentuhnya. "Aku hanya ingin berteman. Kenapa malah jadi begini?" Angin malam bertiup pelan, tapi di balik bayangan gunung, mata merah mulai terbuka perlahan, menatap ke arah pavilion tempat Jin Feng berada. Entitas kuno yang tertidur ribuan tahun mulai menggeliat kembali. Dan di dalam dada Jin Feng, simbol berwarna merah darah menyala samar, sebuah segel kuno yang menahan kekuatan pembakar dunia, yang kini mulai retak. Keesokan paginya, suasana sekte langit tersembunyi semakin tegang. Para murid dan tetua masih membicarakan insiden terbakarnya murid tadi malam. Mo Jin Feng duduk sendiri di sudut halaman. Wajahnya pucat dan mata sembab akibat kurang tidur. Ia mencoba menenangkan hati yang terus bergejolak. Liu Wanqing datang menghampirinya dengan sebotol air putih dan sebuah kotak obat herbal. "Jangan terlalu keras pada dirimu," katanya pelan. "Kau tidak bertanggung jawab atas kutukan yang melekat pada tubuhmu." Jin Feng menatapnya dengan mata penuh harap. "Tapi aku ingin menjadi seperti orang lain. Bisa menyentuh tanpa membakar. Aku ingin berteman, bukan terus dihindari." Wanqing tersenyum tipis. "Kutukan ini bukan hanya sebuah kutukan biasa, Jin Feng. Ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di dalam dirimu. Aku percaya, kau bukan hanya korban, tapi juga kunci dari sesuatu yang sangat berbahaya." Tak lama setelah itu, Lu Chan Xiao mendekati Jin Feng dengan langkah pelan. "Aku tahu kau tidak percaya padaku," ucapnya dingin. "Tapi aku pernah membuka pintu yang kau temukan kemarin malam." Jin Feng terkejut. Apa yang ada di balik pintu itu? Chan Xiao menatap jauh ke arah pegunungan. Sebuah ruangan gelap yang dipenuhi simbol-simbol kuno dan api abadi yang tidak pernah padam. Itu adalah ruang penyegel kuno, tempat di mana entitas pembakar dunia dikurung ribuan tahun lalu. "Kenapa kau membukanya?" tanya Jin Feng dengan napas tertahan. "Aku ingin tahu alasan kenapa kita sama-sama terasing," jawab Chan Xiao. "Kutukanku berbeda, tapi kita berdua memiliki ikatan dengan kekuatan api, dan segel merah di tubuhmu itu bukan hanya simbol biasa, itu adalah penanda dari penjaga terakhir." Jin Feng mengernyit.
penjaga terakhir. Chang Xiao mengangguk. Dalam legenda, penjaga terakhir adalah manusia yang ditakdirkan untuk menjaga agar entitas pembakar itu tidak bangkit kembali. Tapi untuk melakukannya, dia harus membawa kekuatan yang bisa membakar dunia ini jika gagal mengendalikannya. Pikiran Jin Feng berputar kencang. Semua yang selama ini ia alami, kesepian, kutukan, bahkan kematian yang nyaris menimpanya, ternyata bagian dari takdir yang jauh lebih berat. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dasar pegunungan. Di semua penghuni sekte menatap ke arah suara itu dengan ekspresi cemas. Di sebuah gua tersembunyi, sebuah peti besar retak perlahan, memancarkan cahaya merah menyala. Di dalamnya, tubuh entitas kuno berlumuran abu mulai bergerak, membuka mata yang penuh api. Di sisi lain, Jin Feng merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Segel merah di dadanya berdenyut cepat, seperti memperingatkan bahaya yang semakin dekat. Yuan King menarik Jin Feng ke tempat yang aman. Kita tidak punya banyak waktu, entitas itu bangkit, dan kau adalah satu-satunya yang bisa menghentikannya. Dengan tekad yang mulai tumbuh, Jin Feng mengangkat kepalanya. Kalau aku harus terbakar menjadi abu, aku akan melakukannya demi melindungi mereka yang aku anggap teman. Namun, bayangan gelap menyelimuti hati Jin Feng. Bagaimana jika dirinya sendiri menjadi ancaman terbesar bagi dunia? Chang Xiao berdiri di sampingnya, berkata, kau tidak sendiri kali ini. Dan langit di atas sekte langit tersembunyi, berubah menjadi merah membara, menandakan permulaan peperangan yang akan mengguncang dunia. Pagi yang dingin, menyelimuti sekte langit tersembunyi. Para murid dan tetua berkumpul di alun-alun utama. Wajah-wajah mereka dipenuhi kecemasan, berita tentang kebangkitan entitas pembakar tersebar seperti api liar, menimbulkan kepanikan yang sulit dikendalikan. Mo Jin Feng berdiri di tengah kerumunan, meskipun tubuhnya masih lemah, tatapannya tegas dan penuh tekad. Yuan King berdiri di sampingnya, memberikan kekuatan dan keyakinan yang ia butuhkan. Bai Suilo, tetua muda yang sinis, melangkah maju dengan ekspresi dingin. Jin Feng, keberadaanmu telah menjadi bencana bagi sekte ini. Banyak yang takut bahwa kau akan membawa kehancuran bagi kita semua. Jin Feng menatapnya dalam-dalam. Aku bukan bencana. Aku hanya ingin hidup dan berteman, bukan menjadi alasan ketakutan kalian. Bai Suilu tertawa sinis, kata-katamu tidak mengubah kenyataan. Jika kekuatanmu tidak terkendali, kita harus mengambil tindakan seketika. Aura berbahaya memancar dari tubuh Bai Suilo. Para murid yang berada di sekitarnya menahan napas, mengetahui bahwa ini bukan ancaman kosong. Yuan King mengangkat tangan, menciptakan perisai spiritual yang melindungi Jin Feng. Kita tidak akan menyerang anak itu tanpa alasan yang jelas. Dia masih belajar mengendalikan kekuatannya. Di tengah ketegangan, Lu Chang Xiao melangkah maju. Suaranya tenang namun penuh wibawa. Kita harus bersatu menghadapi ancaman yang lebih besar. Kebangkitan entitas pembakar adalah bencana yang jauh lebih mengerikan daripada perbedaan kita. Bai Suilu memandang Chang Xiao dengan skeptis. Apa kau yakin kita bisa mempercayai bocah itu? Chang Xiao menatap tajam. Aku mengenalnya lebih baik daripada kalian semua. Jin Feng bukan musuh kita. Kata-kata Chang Xiao menciptakan gelombang bisik-bisik di antara para murid. Perlahan, ketegangan mereda. Namun rasa takut tetap mengintai. Sementara itu, di ruang rahasia bawah tanah, Yuan King dan Jin Feng mempersiapkan diri untuk pelatihan intensif. Mereka tahu bahwa waktu mereka terbatas dan kekuatan Jin Feng harus segera dikuasai. Yuan King membuka sebuah kitab kuno berisi teknik pengendalian api spiritual yang legendaris. Ini adalah satu-satunya cara agar kau bisa mengendalikan kutukan dalam dirimu. Jin Feng memandang kitab itu dengan penuh harap. Aku siap belajar. Di luar, angin dingin membawa kabar buruk. Kabut merah mulai menyelimuti pegunungan, menandakan bahwa entitas pembakar semakin mendekat. Di puncak gunung, sosok misterius berdiri dengan pedang menyala di tangan. Wajahnya tertutup bayangan, tapi aura kekuatannya membuat udara bergetar. Saatnya dunia ini terbakar, bisiknya pelan, sambil melangkah menuruni lereng menuju sekte, kembali di sekte langit tersembunyi. Jin Feng menatap langit yang semakin gelap. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa ia akan melindungi sekte ini, dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kehangatan persahabatan yang sesungguhnya. Namun, bayangan kematian dan kehancuran terus mengintai di balik pintu yang belum dibuka. Matahari pagi mulai menembus kabut tipis yang menyelimuti sekte langit tersembunyi. Di halaman latihan yang luas, Mo Jin Feng berdiri tegak di hadapan Yuan King, yang kini menjadi gurunya.
dalam mengendalikan kekuatan api purba dalam tubuhnya. Langkah pertama dimulai dengan meditasi mendalam untuk menyeimbangkan energi spiritual. Tubuh Jin Feng bergetar, napasnya berirama dengan detak jantung yang semakin cepat. Namun, sesekali lidah api kecil keluar dari ujung jarinya dan membakar daun kering di sekitarnya. Api dalam dirimu tidak bisa dipadamkan, tapi harus kau pelajari untuk mengarahkannya. Ucap Yuan King dengan suara lembut namun tegas. Di sudut lain halaman, Lu Changxiao mengawasi dengan tatapan dingin dan penuh perhatian. Sesekali ia mengangguk, seakan mengukur potensi sahabat barunya itu. Tiba-tiba, Bai Sulu muncul, membawa sebatang tongkat berukir naga. Kau pikir dengan latihan ini, kutukan itu akan hilang? Jangan bermimpi. Jin Feng menoleh, tapi menahan diri untuk tidak membalas kata-kata kasar itu. Aku tidak meminta kalian mengerti. Aku hanya ingin bertahan hidup dan melindungi yang aku sayangi. Yuan King mengangguk hormat. Keinginan itu lebih kuat daripada api terkuat sekalipun. Hari-hari berlalu. Badan Jin Feng mulai mampu mengendalikan lidah-lidah api kecil di ujung jarinya tanpa membakar apapun. Ia bahkan berhasil membuat bola api kecil berputar di telapak tangan tanpa membakar kulitnya sendiri. Namun, malam hari membawa mimpi buruk. Dalam tidurnya, dia melihat sosok entitas pembakar dengan mata menyala merah darah yang memanggilnya. Jadilah pelindung atau penghancur, pilihlah Mo Jin Feng. Jin Feng terbangun dengan keringat dingin, dada berdebar hebat. Ia tahu bahwa pilihan yang dihadapinya bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh dunia. Keesokan harinya, Yuan King membawanya ke ruang rahasia penuh kitab kuno. Di sini terdapat teknik kuno untuk mengunci dan menyeimbangkan energi api dalam dirimu. Tapi ada risiko besar jika gagal. Kau bisa terbakar habis. Jin Feng tidak ragu, aku tidak peduli risiko itu. Aku ingin belajar. Di saat itu, Lu Changxiao mendekat, menatap Jin Feng dengan serius. Aku akan membantumu. Kita harus kuat bersama. Namun di balik tembok sekte, seseorang mengintip dari bayangan, mengirim pesan rahasia ke pemimpin sekte api abadi, Ni Fenyan. Target sudah berada di sekte langit tersembunyi. Perintah apa selanjutnya? Ni Fenyan tertawa dingin. Mulai persiapan perang. Kita akan merebut kekuatan itu, apapun yang terjadi. Api pertempuran mulai menyala. Namun Mo Jin Feng hanya memiliki satu keinginan, berteman dan hidup dalam damai. Malam menyelimuti sekte langit tersembunyi, dan cahaya rembulan memantul dari atap-atap istana terapung. Namun di balik kemegahan itu, bayangan gelap menyusup di antara pepohonan, merayap dengan diam-diam menuju paviliun tempat Mo Jin Feng beristirahat. Sosok bertopeng berbalut jubah hitam itu bergerak cepat dan ringan, hampir tanpa suara. Ia adalah mata-mata dari sekte api abadi yang dikirim oleh Ni Fenyan untuk mengintai dan melaporkan setiap perkembangan kekuatan Jin Feng. Di dalam paviliun, Jin Feng terjaga. Tubuhnya terasa panas luar biasa dan simbol merah di dadanya menyala lebih terang dari biasanya. Ia tahu bahaya datang lebih cepat daripada yang ia duga. Ketika bayangan hitam memasuki ruangan, Jin Feng dengan refleks mengangkat tangan, lidah api menyembur keluar, membakar lantai di depan mata si penyusup. Namun bayangan itu menghindar dengan lincah, meninggalkan bekas asap tipis. Yuan King segera datang setelah mendengar suara gaduh. Siapa itu? Tanyanya dengan suara tegas. Musuh, jawab Jin Feng dengan napas terengah. Mereka mencoba mencuri rahasia Kun. Yuan King mengangguk ini pertanda bahwa kita semakin dekat dengan perang. Kita harus lebih waspada. Keesokan harinya, Lu Changxiao mengajak Jin Feng berkeliling sekte. Mencoba mengajaknya mengenal lingkungan baru dan beberapa murid yang ramah. Meski banyak yang masih menjauh, beberapa mulai melonggarkan sikap. Aku tidak pernah berpikir ada yang mau berteman denganku, kata Jin Feng lirih. Changxiao tersenyum tipis. Kadang, teman terbaik datang dari tempat yang paling tidak terduga. Di sisi lain, Ni Fenyan memimpin rapat rahasia di sekte api abadi. Ia mengumumkan rencana invasi yang akan mengguncang dunia kultivator. Dengan kekuatan penjaga terakhir, kita akan menguasai dunia ini, katanya dengan tatapan membara. Pesan pengkhianatan mulai tersebar di antara sekte-sekte kecil. Beberapa mulai bersekongkol dengan Ni Fenyan, melihat peluang kekuasaan dari konflik yang akan datang. Sementara itu, Jin Feng mulai merasakan perubahan besar dalam dirinya. Kutukannya yang dulu mengancam, sekarang mulai bisa ia kendalikan sebagian. Tapi bayangan gelap yang menghantui mimpinya tetap datang setiap malam. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar bisa bertahan? Atau aku akan menjadi abu seperti yang semua orang takutkan?
Yuan King menepuk bahunya. Jangan biarkan ketakutan itu menguasaimu, kita akan menghadapi ini bersama. Dalam kesunyian malam, di puncak gunung jauh, entitas pembakar itu mengaum, siap untuk membakar dunia menjadi abu. Kabut tebal menggulung di puncak gunung Qianxi, menyembunyikan jejak kaki yang hampir tak terlihat. Mo Jinfeng dan Lu Changxiao berdiri di hadapan reruntuhan kuno yang dipenuhi ukiran-ukiran misterius bercahaya merah. Ini adalah lokasi pertama yang dipilih untuk pelatihan rahasia guna menguasai api langit purba dalam tubuh Jinfeng. Jinfeng menunduk, tangannya menyentuh permukaan batu yang dingin. Kenapa aku harus menghadapi semua ini sendirian? Changxiao memandangnya dengan tenang. Kau tidak sendiri, tapi hanya kau yang bisa berjalan di jalan ini. Api dalam dirimu adalah kunci dan kutukan sekaligus. Sambil membuka gulungan kitab kuno, Yuan King mulai menjelaskan arti simbol-simbol api dan teknik penyegelan kuno yang akan membantu Jinfeng mengontrol kekuatannya. Tanda merah di dadamu bukan hanya segel biasa, itu adalah segel pembakar abadi. Penanda dari kekuatan besar yang tersimpan dan bahaya yang akan terlepas jika kau kehilangan kendali. Selama pelatihan, Jinfeng mengalami kesulitan besar. Setiap kali ia mencoba menyalurkan energi, lidah api kecil yang keluar berubah menjadi gelombang besar yang hampir membakar dirinya sendiri. Namun Changxiao memberi semangat. Setiap api yang kau kendalikan adalah satu langkah menuju kebebasan. Di tengah pelatihan, tiba-tiba mereka mendengar teriakan dari jauh. Mereka berlari ke sumber suara dan menemukan seorang murid yang dikelilingi oleh api liar. Tubuhnya hangus sebagian. Api itu tampak tidak normal, seperti dikendalikan oleh kekuatan gelap. Jinfeng merasakan getaran kuat dari api itu, api yang tidak pernah ia kenal. Ini bukan api biasa, melainkan sisa dari entitas pembakar yang mulai menginfeksi dunia. Dengan cepat, Jinfeng melangkah maju dan menyalurkan energi dalam dirinya, menciptakan perisai api yang membungkam kobaran api gelap tersebut. Aku tidak akan membiarkanmu membakar dunia ini. Setelah pertempuran singkat, api itu padam dan murid yang terluka itu diselamatkan. Namun, kejadian ini memperingatkan semua orang bahwa ancaman entitas pembakar semakin nyata dan berbahaya. Di malam yang sunyi, Jinfeng duduk di tepi jurang, menatap langit yang penuh bintang. Apakah aku benar-benar mampu mengendalikan api ini? Atau aku akan menjadi alat kehancuran? Changxiao duduk di sampingnya, berkata, apapun yang terjadi, aku akan berjalan bersamamu. Namun bayangan gelap di balik gunung semakin mendekat. Entitas pembakar mulai mencari celah untuk bangkit sepenuhnya, dan waktu Jinfeng semakin menipis. Kegelapan malam melingkupi sekte langit tersembunyi. Di ruang meditasi tersembunyi, Mo Jinfeng duduk bersila, mencoba menenangkan gejolak energi api purba dalam tubuhnya. Di depan matanya, simbol merah di dadanya berdenyut perlahan, seakan menyimpan rahasia yang ingin diungkap. Tiba-tiba, bayangan samar muncul di sampingnya, sosok seorang pria muda dengan mata tajam dan senyum dingin. Lu Changxiao, energi dalam dirimu bukan sekadar kutukan, ucapnya. Itu warisan yang telah mengikat nasib kita sejak lama. Jinfeng menoleh, penuh tanda tanya. Apa maksudmu? Changxiao menatap jauh keluar jendela, ke arah langit yang gelap. Kutukanmu dan rahasiaku terjalin dalam sebuah cerita yang terlupakan. Peperangan antar dewa dan manusia yang hampir memusnahkan dunia. Kita adalah sisa-sisa dari pertarungan itu. Suasana semakin tegang saat suara langkah kaki terdengar mendekat. Yuan King masuk membawa sebuah gulungan tua yang penuh debu. Ini adalah catatan kuno yang aku temukan di perpustakaan sekte, katanya. Di dalamnya tertulis tentang penjaga terakhir dan entitas pembakar yang kau bawa. Jinfeng membuka gulungan itu dan membaca dengan seksama. Cerita itu menggambarkan seorang manusia yang diberkahi api langit purba untuk melindungi dunia dari makhluk kegelapan. Namun kutukan itu mengisolasi sang penjaga dari manusia lain. Jadi aku bukan satu-satunya yang pernah merasakan kesepian ini, tanya Jinfeng dengan suara serak. Yuan King mengangguk. Bahkan para dewa pun takut dengan kekuatan yang kau bawa. Karena api itu bisa menghancurkan dunia jika tak terkendali. Di saat yang sama, di ruang rahasia sekte api abadi, Nifeyan mengamati kabar terbaru dengan tatapan marah. Kita tidak boleh membiarkan penjaga terakhir itu menguasai kekuatan sepenuhnya, geramnya. Jika dia kuat, kita semua akan musnah. Ketegangan di antara kedua sekte semakin memuncak. Pertarungan kekuatan akan segera terjadi di luar. Jinfeng dan Changxiao berjalan menyusuri jalan setapak yang diterangi cahaya bulan. Aku ingin bertanya sesuatu, kata Jinfeng pelan.
apa sebenarnya yang kau inginkan? Kenapa kau membantuku? Chang Xiao berhenti dan menatapnya dengan serius. Karena aku pernah merasakan yang kau rasakan, dan aku percaya, hanya dengan bersatu kita bisa mengalahkan kegelapan yang akan datang. Sementara itu, simbol merah di dada Jin Feng menyala lebih terang dari sebelumnya, menandakan bahwa kekuatan dalam dirinya semakin aktif, namun di balik bayangan, ancaman yang lebih besar sedang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Kabut pagi perlahan mengangkat tirainya dari lembah di sekitar sekte langit tersembunyi, membiarkan sinar matahari merayap di antara rimbunan pepohonan yang menjulang di sebuah lapangan latihan yang luas. Mo Jinfeng berlatih mengendalikan api purba dalam tubuhnya. Di setiap gerakan tangannya membentuk lingkaran energi yang berputar lambat, membentuk nyala api biru yang berpendar. Namun tidak seperti sebelumnya, hari ini terasa berbeda. Tubuh Jinfeng gemetar hebat, dan simbol merah di dadanya berdenyut semakin cepat. Setiap kali ia mencoba menyalurkan energi, ledakan api kecil tanpa terkendali muncul, membakar tanah di sekelilingnya. Fokus, Jinfeng. Teriak Yuan King dari pinggir lapangan. Jangan biarkan amarah menguasai dirimu. Api ini harus kau kendalikan, bukan sebaliknya. Jinfeng menghela napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak. Ia tahu pertarungan terbesar bukanlah melawan api itu sendiri, tapi melawan rasa takut dan kesepian yang terus membelenggunya. Saat ia mengatur napas dan memusatkan pikiran, tiba-tiba bayangan gelap muncul dari balik pepohonan. Seorang pria berwajah dingin dan berambut putih, berpakaian jubah hitam dengan lambang ular emas, melangkah dengan tenang, namun penuh ancaman. Itu adalah Bai Suilo, tertua muda yang selalu memandang rendah Jinfeng. Sepertinya api kecilmu mulai berkobar liar, Jinfeng, ucap Bai Suilo dengan nada mengejek. Tapi apakah kau yakin bisa mengendalikan api yang akan membakar semua yang kau sayangi? Jinfeng menatap tajam. Aku mungkin terkutuk, tapi aku juga punya kehendak. Aku tidak akan membiarkan apiku menghancurkan dunia yang aku inginkan. Bai Suilo tersenyum dingin, lalu dengan cepat mengangkat tongkatnya dan melontarkan serangkaian mantra kuno. Gelombang energi hitam dan merah berputar liar, menyerang Jinfeng dari berbagai arah. Refleks, Jinfeng mengerahkan seluruh tenaga spiritualnya, menciptakan perisai api biru yang memantulkan serangan itu. Ledakan dahsyat mengguncang tanah, mengangkat debu, dan membuat pepohonan bergoyang. Pertarungan itu bukan sekadar adu kekuatan, tapi juga pertarungan mental. Bai Suilo berusaha memancing amarah dan ketakutan dalam diri Jinfeng, sementara Jinfeng berjuang keras untuk tetap tenang di tengah pertempuran. Lu Chang Xiao datang berlari, membawa sebotol ramuan yang bisa menenangkan energi spiritual yang berlebihan. Ia melemparkannya ke arah Jinfeng, yang langsung menangkap dan meminumnya. Perlahan, gemuruh api dalam diri Jinfeng mulai mereda. Ia menatap Bai Suilo dengan mata penuh keyakinan. Aku tidak akan membiarkan bayang-bayang masa laluku mengendalikan masa depanku. Bai Suilo menatap dengan marah dan mundur, meninggalkan Jinfeng yang masih berdiri tegak. Meski tubuhnya lelah dan berbekas luka setelah pertempuran, Yuan King mendekat dan menepuk bahu Jinfeng. Kau sudah melangkah jauh, tapi jalan ini masih panjang. Kutukan dan kekuatan ini bukan hanya beban, tapi juga tanggung jawab besar. Jinfeng memandang ke langit biru di atas mereka. Aku ingin berteman, hidup damai, tapi aku tahu aku harus berjuang untuk itu. Chang Xiao yang berdiri di samping berkata, bersama kita bisa menghadapi apapun. Dunia ini mungkin gelap, tapi persahabatan adalah cahaya yang tidak pernah padam. Namun di balik tirai hutan, suara tawa dingin terdengar. Penjaga terakhir mulai bangkit. Tapi akankah dia memilih jalan yang benar, atau menjadi api yang membakar segalanya? Dan jauh di bawah tanah, entitas pembakar itu mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, menunggu saat yang tepat untuk membebaskan diri. Matahari baru saja terbit, membasahi sekte langit tersembunyi dengan cahaya keemasan yang hangat. Namun di balik sinar pagi itu, ketegangan masih menyelimuti suasana. Mo Jinfeng duduk di sebuah pavilion bambu, memandang jauh ke arah pegunungan, di mana kabut mulai bergulung perlahan. Tubuhnya masih terasa lelah setelah pertempuran dengan Bai Suilo, namun semangatnya berkobar lebih kuat. Ia mengingat setiap kata Yuan King, bahwa kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar pula. Hari itu, Yuan King mengajak Jinfeng ke dalam sebuah ruang rahasia di perpustakaan sekte, yang dipenuhi dengan gulungan-gulungan kuno dan artefak mistis. Kau harus mempelajari sejarah api purba ini, katanya. Hanya dengan memahami asal-usulnya,
kau bisa menguasainya. Jin Feng membuka sebuah gulungan yang menggambarkan legenda api langit purba, kekuatan yang diciptakan oleh para dewa ribuan tahun lalu untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Namun kekuatan itu juga membawa kehancuran jika jatuh ke tangan yang salah. Setiap generasi penjaga terakhir harus belajar menghadapi pilihan sulit, ujar Wan Qing. Apakah menggunakan kekuatannya untuk melindungi atau malah menghancurkan? Tiba-tiba, suara alam spiritual terdengar keras di seluruh sekte. Cahaya merah berkedip di langit, menandakan serangan mendadak dari sekte Pri Abadi. Jin Song dan murid-murid lainnya bergegas ke tempat latihan. Di sana, mereka disambut oleh gelombang api hitam yang menerjang dari luar sekte. Diikuti oleh pasukan bersenjata dengan mata berapi-api, Mi Feng'an muncul di garis depan, mengangkat pedang menyala dengan tatapan dingin. Hari ini, sekte langit tersembunyi akan runtuh, dan kekuatan penjaga terakhir akan menjadi milik kami. Pertempuran sengit pun dimulai. Jin Feng mengerahkan energi api biru, menciptakan dinding pelindung yang menahan serangan-serangan gelombang api hitam, namun kekuatan musuh sangat besar, dan beberapa murid terluka di tengah kekacauan. Ye Wanqing bertarung melawan seorang pejuang bayangan yang menggunakan ilmu api kegelapan. Mereka saling serang dengan kecepatan luar biasa, menciptakan ledakan api yang membakar udara. Jin Feng merasakan tekanan besar di dada. Ia tahu ini adalah ujian terbesar baginya. Apakah ia mampu mengendalikan api dalam dirinya dan melindungi orang-orang yang ia anggap teman? Dengan tekad bulat, ia mengumpulkan seluruh energi spiritualnya dan mengeluarkan serangan utama. Bola api langit purba yang berputar dengan kekuatan dahsyat, meluncur menghantam barisan musuh dan memaksa mereka mundur. Mi Feng'an tertawa getir. Ini baru permulaan. Saat pertempuran semakin memanas, Jin Feng melihat sosok misterius yang selama ini mengintai dari bayangan. Mata merah yang penuh api menatapnya dengan penuh harapan dan ancaman. Seketika, Jin Feng merasa simbol merah di dadanya terbakar lebih panas, seolah entitas dalam dirinya mulai bangkit. Seketika, setelah ledakan dahsyat bola api yang dikeluarkan Mo Jin Feng, medan pertempuran di sekte langit tersembunyi bergetar hebat. Suara gemuruh menggelegar seperti dentuman guntur, membelah langit yang mendung. Api biru dan hitam berkelindan dalam tarian mematikan yang membakar udara dan meninggalkan aroma belerang. Jin Feng terengah-engah, tubuhnya mulai terasa berat, namun tatapan matanya penuh tekad. Di balik bayangan, sosok berwajah tua muncul, mengenakan jubah berlapis abu-abu dengan simbol kuno yang hampir pudar. Itu adalah Shen Lianhui, salah satu tetua legendaris yang dahulu sempat menghilang bertahun-tahun dan baru saja muncul kembali. Jin Feng, kekuatanmu adalah pedang bermata dua, ucap Shen Lianhui dengan suara seret. Jika kau gagal mengendalikan api itu, bukan hanya dirimu yang akan terbakar, tapi seluruh dunia ini akan menjadi abu. Jin Feng mengangguk pelan, menyadari beratnya tanggung jawab yang dipikulnya. Aku tahu, tapi aku harus mencoba. Sementara itu, Ye Wanqing dan Lu Changxiao terus berjuang melawan pasukan sekte api abadi yang semakin mendesak. Keduanya menunjukkan teknik bertarung yang memukau serangan kilat dan gerakan licin yang membuat musuh sulit mendekat. Di tengah pertarungan, tiba-tiba seorang prajurit dari sekte api abadi berhasil menembus pertahanan dan menyerang Jin Feng dari belakang dengan pedang api beracun. Namun Kang Xiao muncul tepat waktu, menghalau serangan itu dengan tombak bercahaya. Jaga dia, teriak Kang Xiao, kita tidak boleh membiarkan musuh menyentuhnya. Pertempuran menjadi semakin brutal. Setiap serangan meninggalkan bekas luka dan luka bakar di medan tempur. Jin Feng merasa energi api di dalam dirinya semakin sulit dikendalikan, seolah ada sesuatu yang memaksa ia kehilangan kendali. Di saat yang sama, dalam benaknya muncul bayangan entitas pembakar kuno yang menggodanya, berbisik dengan suara yang menakutkan, bebaskan aku, dan aku akan memberimu kekuatan tak terbatas. Bersama, kita akan membakar dunia ini. Jin Feng menggertakkan gigi, menolak godaan itu dengan keras. Aku bukan alatmu. Aku memilih jalanku sendiri. Dengan usaha luar biasa, Jin Feng menyalurkan energi dalam dirinya, menciptakan perisai api berwarna emas yang memancar seperti matahari terbit. Cahaya itu memaksa pasukan musuh mundur, memberi ruang bagi rekan-rekannya untuk bernapas dan memulihkan diri. Namun pertarungan ini baru awal dari ujian berat yang harus dihadapi. Shen Lianhui melangkah ke depan dan berbisik kepada Jin Feng, persiapkan dirimu. Pengorbanan terbesar akan segera datang. Di kejauhan, awan gelap berkumpul, dan langit mulai membara dengan warna merah pekat, tanda bahwa ancaman besar dan kegelapan akan segera menelan dunia.
Malam menyelimuti sekte langit tersembunyi dengan keheningan yang aneh. Setelah pertempuran yang melelahkan, semua murid dan tetua berkumpul di aula utama. Wajah mereka dipenuhi kelelahan dan kecemasan. Api unggun besar menyala di tengah ruangan. Namun cahayanya tak mampu mengusir kegelapan yang menyelimuti hati semua orang. Mo Jinfeng duduk sendiri di sudut ruangan. Matanya kosong menatap simbol merah di dadanya yang kini berdenyut lebih lambat, namun terasa semakin berat. Ia merasa beban takdir semakin menekan, dan perjuangan yang dihadapinya belumlah selesai. Yu Wenqing menghampirinya dengan langkah ringan, membawa secangkir teh hangat. Jinfen, kau tidak sendirian, setiap langkahmu adalah harapan bagi kita semua. Jinfen mengangkat wajahnya, menatap Wenqing dengan mata penuh keraguan, tapi aku takut. Takut api dalam diriku akan menguasai dan menghancurkan segalanya. Aku hanya ingin bertemai, hidup biasa, bukan menjadi alat perang. Wenqing tersenyum lembut, keinginan itu adalah kekuatan terbesarmu. Ingat, api bukan hanya tentang kehancuran, tapi juga tentang kehidupan dan kehangatan. Di sisi lain Aula, Lu Changxiao berdiskusi serius dengan Shen Lianhui. Entitas pembakar itu makin kuat. Kita harus menemukan cara untuk memperkuat Jinfeng, atau kita semua akan hancur. Shen Lianhui mengangguk, membuka sebuah gulungan tua yang berisi teknik kuno pelindung jiwa. Ada satu cara, tapi risikonya sangat besar. Jinfeng harus menghadapi bayangannya sendiri, melewati pintu jiwa yang bisa memisahkan antara kehidupan dan kematian. Malam itu, Jinfeng memutuskan untuk menjalani ritual kuno tersebut. Dengan bimbingan Yu Wenqing dan Chang Xiao, ia memasuki ruang meditasi terdalam di sekte. Simbol merah di dadanya mulai berpendar terang, membuka portal menuju alam jiwa. Di sana, ia bertemu dengan bayangan dirinya sendiri, wujud gelap yang penuh kemarahan dan kesepian. Bayangan itu berbicara dengan suara yang menggema, "Aku adalah api yang kau takuti, lepaskan aku, dan kita akan menjadi satu." Jinfeng menatap bayangan itu dengan mata berani. "Aku tidak akan membiarkan diriku hancur oleh ketakutan. Aku memilih untuk mengendalikan api ini, bukan menjadi hambanya." Pertarungan batin dimulai, energi api biru dan merah berputar memancar, menyala dan meredup. Jinfeng berjuang dengan seluruh kekuatan jiwanya, mencoba mengikat bayangan itu dengan tekad dan harapan. Di luar portal, Yu Wenqing dan Chang Xiao berjaga-jaga, merasakan gelombang energi yang sangat kuat mengguncang seluruh sekte. Mereka tahu, ini adalah momen penentuan. Setelah perjuangan panjang, portal itu perlahan menutup, dan Jinfeng muncul dengan tubuh yang lemah. Tetapi matanya bersinar penuh keyakinan. "Aku telah menerima api dalam diriku," katanya lirih, "dan aku siap untuk melindungi dunia ini." Namun, ancaman dari sekte api abadi masih terus mengintai. Ni Fengyan mengumpulkan pasukannya, bersiap melancarkan serangan besar-besaran yang akan menentukan nasib kedua sekte di balik bayangan. Entitas pembakar kuno tersenyum dingin, menunggu saat yang tepat untuk membebaskan diri. Pagi yang suram menyelimuti langit, sekte langit tersembunyi. Kabut tebal bergulung di antara pepohonan tinggi, menyembunyikan ketegangan yang memuncak di udara. Pasukan sekte api abadi, dipimpin oleh Ni Fengyan, telah tiba di perbatasan, menunggu perintah untuk menyerang. Mo Jinfeng berdiri di tengah barisan para murid dan tetua, mengenakan jubah latihan berwarna biru gelap yang kontras dengan simbol merah yang berdenyut di dadanya. Tubuhnya masih lemah dari ritual malam sebelumnya, tetapi matanya bersinar dengan semangat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Yu Wenqing berjalan di sampingnya, memberikan arahan dan semangat. "Kau telah melalui banyak hal, Jinfeng, tapi hari ini kau akan membuktikan bahwa kau bukan hanya kutukan, tapi harapan." Di tengah kerumunan, Lu Changxiao memeriksa persenjataan para murid, memastikan semuanya siap. Pertempuran ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga strategi dan kekompakan. Ni Fengyan yang berdiri di puncak bukit kecil, menghadap sekte, mengangkat pedang api bercahaya merah. "Hari ini, kita akan membakar dunia ini, dan mengambil alih kekuatan penjaga terakhir." Seruan perang menggema, dan pasukan sekte api abadi melaju ke medan pertempuran dengan ledakan energi yang mengguncang tanah. Pertempuran dimulai dengan sengit, bola api, dan mantra kuno berterbangan, membakar udara dan tanah. Jinfeng memimpin barisan depan, menggunakan teknik api purba yang baru ia pelajari untuk menciptakan perisai dan serangan mematikan. Namun, musuh datang dengan strategi licik. Mereka mengirim pasukan bayangan yang menyerang dari belakang, berusaha memecah pertahanan di tengah kekacauan. Jinfeng bertemu langsung dengan Ni Fengyan. Keduanya saling menatap,
Api menyala di sekitar mereka. Kau tidak akan menang hari ini, ancam Mi Fengyan dengan suara dingin. Jin Feng menjawab dengan tekad, aku bukan alatmu, aku akan melindungi apa yang aku cintai, apapun risikonya. Pertarungan antara keduanya memuncak, menciptakan ledakan energi yang menerangi langit. Setiap serangan dari Jin Feng adalah campuran antara api biru dan merah, mencerminkan perjuangan batinnya. Sementara itu, Yu Wanqing dan Chang Xiao mengkoordinasi pasukan, bertarung melawan gelombang pasukan bayangan yang semakin banyak. Pertempuran berlangsung tanpa henti, dengan banyak korban berjatuhan di kedua sisi, namun tekad Jin Feng dan teman-temannya tetap kuat. Di tengah pertempuran, simbol merah di dada Jin Feng tiba-tiba menyala sangat terang, memancarkan gelombang energi yang membuat sejenak semua pertempuran berhenti. Ini adalah kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya, kata Shen Lianhui, yang muncul tiba-tiba di medan pertempuran. Namun, tidak ada waktu untuk beristirahat. Mi Fengyan tersenyum sinis, ini belum berakhir. Asap dan debu mengepul di medan pertempuran sekte langit tersembunyi. Tubuh-tubuh terluka tergeletak, dan suara benturan pedang dan mantra masih bergema keras, meskipun kelelahan. Semangat para pejuang tak surut. Mo Jin Feng berdiri di tengah kerumunan, tubuhnya berlumuran luka. Namun sorot matanya lebih tajam dari sebelumnya. Simbol merah di dadanya memancarkan cahaya hangat yang menyelimuti sekitar, memberikan kekuatan tambahan bagi rekan-rekannya. Di sisi lain, Yu Wanqing dan Lu Chang Xiao bertarung berdampingan, saling melindungi dan melancarkan serangan combo yang memukau. Kerjasama mereka menunjukkan betapa pentingnya persahabatan dalam menghadapi kegelapan. Namun di tengah pertempuran, tiba-tiba Mi Fengyan mengangkat pedang api hitamnya tinggi-tinggi dan melontarkan mantra mematikan yang membuat tanah bergetar hebat. Aku akan memusnahkan sekte ini, sekali dan untuk selamanya. Jin Feng berlari menahan serangan itu, tetapi ia tahu kekuatannya belum cukup untuk mengalahkan Mi Fengyan sendirian. Dalam detik yang menentukan, Shen Lianhui muncul, mengorbankan dirinya dengan menangkis serangan tersebut, menggunakan tubuhnya sendiri. Jangan sia-siakan hidupmu, Jin Feng. Teriak Shen Lianhui saat tubuhnya terbakar oleh energi hitam. Pengorbanan itu membuka jalan bagi Jin Feng untuk mengumpulkan seluruh kekuatannya. Ia menutup mata, mengingat semua yang telah ia lalui: kesepian, persahabatan, dan keinginan untuk hidup damai. Dengan suara lantang yang menggema di medan pertempuran, Jin Feng mengeluarkan teriakan penuh semangat. Api biru dan merah di dalam dirinya bergabung menjadi satu, menciptakan ledakan energi dahsyat yang memaksa pasukan sekte api abadi mundur. Mi Fengyan terhuyung, matanya menyala penuh kemarahan dan kekaguman sekaligus. Kau benar-benar berbeda dari yang kukira. Saat debu mereda, Jin Feng berdiri tegak, walau tubuhnya lelas dan luka. Ia tahu bahwa perang belum selesai, tapi langkah besar telah diambil. Di balik bayangan, entitas pembakar kuno memperhatikan dengan senyum penuh tipu daya. Pertunjukan baru saja dimulai. Kita belum selesai, penjaga terakhir. Sisa-sisa asap perang masih mengepul di langit sekte langit tersembunyi. Tubuh-tubuh yang terkapar mulai bangkit, dan suara-suara pelan mengisi udara yang dingin. Wu Jin Feng berdiri di tengah reruntuhan, simbol merah di dadanya berdenyut lembut, seperti detak hati yang baru lahir kembali. Meski lelah dan penuh luka, tatapan Jin Feng dipenuhi tekad yang membara. Ia tahu bahwa pertarungan sejati belum usai. Tapi ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih penting, persahabatan dan harapan. Yu Wanqing dan Lu Chang Xiao mendekat, membawa ramuan penyembur dan senyum hangat. Kau telah melewati banyak hal. Jin Feng, ini adalah awal baru, kata Wanqing lembut. Lu Chang Xiao menepuk bahunya. Kita akan menghadapi apapun yang datang bersama-sama. Namun tiba-tiba, suara gemuruh menggema dari dalam bumi. Simbol merah di dada Jin Feng menyala lebih terang dari sebelumnya, mengeluarkan gelombang energi yang mengguncang tanah. Entitas pembakar kuno yang selama ini tersegel dalam tubuhnya mulai muncul. Wujudnya perlahan terbentuk di depan mereka, api yang berwujud manusia dengan mata merah membara. Tuan, suara entitas itu bergema. Aku siap membakar dunia sesuai perintahmu. Jin Feng mengangkat tangan, menahan gelombang api yang mengamuk. Aku bukan tuanmu, aku memilih jalanku sendiri. Api ini akan kugunakan untuk melindungi, bukan menghancurkan. Pertarungan batin yang paling besar pun dimulai antara Jin Feng dan entitas pembakar dalam dirinya. Cahaya dan kegelapan bergabung dalam tarian dahsyat, membakar ruang dan waktu di sekitar mereka. Dengan kekuatan persahabatan dan tekad yang kuat, Jin Feng berhasil mengunci kembali entitas itu.
Kali ini bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai pelindung yang setia. Seketika, api dalam dirinya berubah menjadi cahaya hangat yang menyelimuti seluruh sekte, menandai era baru perdamaian dan kekuatan yang terkendali. Di tengah kebahagiaan dan harapan, Jin Feng tersenyum pada teman-temannya. Aku mungkin terkutuk, tapi aku juga diberkahi bersama kalian. Aku akan menjalani hidup yang aku impikan. Dan di bawah langit yang cerah, kisah Mao Jin Feng, si penjaga terakhir, baru saja dimulai.